Selamat malam untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan cara menghitung MPV, IRR, dan NetBC dengan komoditi usaha tani perkebunan kelapa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Soterinsera Maria, NPM 12220013. Perkenalkan, nama saya Melinda Natalia Bria, NPM 12220015. Perkenalkan, nama lengkap saya Marberta Rinu, NPM 12220006. Perkenalkan, nama saya Krensen Siambe dengan NPM 12220011. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan atau pembahasan. Baik, di sini saya akan membahas penjelasan selanjutnya. Sebelumnya, maka di sini kita perlu mengetahui aktivitas dalam budidaya kelapa tersebut. Baik, di sini ada 12 macam aktivitas dari persiapan lahan sampai masa panen, di mana kegiatan-kegiatan ini ada yang dilakukan 1 kali, dan ada yang 2 kali, dan ada yang 5 kali, dan sampai seterusnya. Dan selama kelapa itu masih ada juga masa panennya yang dilakukan pada tahun kelima, tidak pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu kita coba identifikasikan. Di sini ada data dalam 1 tahun. Baik, di sini biaya pengeluaran untuk masing-masing aktivitas yang ada di sini. Baik, di sini sudah aktivitas yang sudah biaya pengeluaran yang dikeluarkan untuk aktivitas dari persiapan lahan sampai masa panen. Kemudian kita harus mengetahui juga berapa umur ekonomis dari tanaman kelapa tersebut. Kelapa itu bisa berproduksi pada umur ke-5 sampai 6 tahun. Sehingga pada tahun ke-0 sampai tahun ke-4 dia tidak menghasilkan sama sekali. Perlu mengetahui harga tanaman kelapa ini per buahnya. 1 buahnya itu 2.000. Harga buahnya itu 2.000. 1 buahnya itu per buahnya itu 2.000. Dan juga berapa tingkat produksi. Kemudian kita juga harus tahu berapa tingkat suku harganya pada saat ini. Kalau informasi itu sudah diketahui, maka kita bisa mencoba untuk mengidentifikasi berapa biaya pada tahun ke-0 sampai tahun ke-0 dari tanaman tersebut, di mana tahun ke-0 itu masih berinvestasi saja, belum ada penghasilan yang diterima. Dalam hal ini, investasinya itu berupa sewa lahan, persiapan lahan, pembuatan lubang tanaman dan jarak tanaman, penanaman penaung, pembibitan, dan penanaman. Itu kalau diakumulasikan, nilai yang dikeluarkannya itu sekitar 6.500.000. Kemudian pada tahun pertama dan tahun kedua, biaya rutin yang dikeluarkan setiap tahunnya ada biaya pengendalian alang-alang, pengendalian erosi, pemangkasan, pengelolaan penaung, dan pemberantasan hama.
itu biaya yang dikeluarkan sebesar 1.925.000, di mana tanaman itu mulai diproduksi. Maka selain ada biaya tahunan, ada juga biaya panen, sehingga biaya untuk panen itu ditambahkan dengan biaya pemanenan. Untuk tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-6 ada kegiatan pemanenan ulang atau penaung yang sudah rusak atau untuk diganti. Kalau kita sudah mengetahui rincian dan info-info lainnya, maka kita dapat menyusun dengan menganalisis NPV, IRR, dan Net BC. Kalau kita sudah mengetahui rincian-rincian dan informasi-informasi lain, maka kita dapat menyusun dan dapat menganalisis NPV, IRR, dan Net BC-nya. Dengan caranya itu membuat beberapa kolom. Kemudian di situ ada kolom pertama tahun. Ini tahun ke-0 sampai tahun ke-45. Karena usia dari usaha tani kelapa itu antara 5 sampai 6 tahun. Kemudian biaya yang dikeluarkan, juga dibutuhkan informasi produksi yang dihasilkan. Kemudian setelah itu, kalau informasi produksi yang dihasilkan sudah tahu harganya, maka kita bisa menghitung penerimaannya. Setelah itu kita bisa menghitung pendapatan atau keuntungan. Nah, ini pada tahun ke-0 sampai tahun ke-4 itu pendapatannya masih negatif atau masih belum ada kelapa yang dipanen dan akan diproduksi pada tahun ke-5 sampai ke-6. Nah, untuk menghitung NPV dan IRR dari Net BC-nya, kita perlu informasi diskon faktor. Nah, di sini diskon faktornya itu bisa cari dalam tabel. Kita cari tingkat suku bunga 8%, tetapi kita juga menghitung dengan rumus 1/1 tambah 1 kuadrat T, di mana data itu ada. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung NPV-nya. Selanjutnya kita akan menghitung NPV-nya. NPV itu perbandingan antara pendapatan dikali dengan diskon faktor, setelah itu dijumlahkan per tahun. Untuk mengetahui NPV-nya, dijumlahkan secara keseluruhan nilai tersebut, dan ini nilai NPV-nya sebesar 2,32174.436,7. Untuk nilai IRR-nya, kita klik nilai pendapatan mulai dari tahun ke-0 sampai tahun ke-45. Maka diketemukan nilainya sebesar min 4%. Ini nilai IRR-nya min 4%. Artinya bahwa seandainya nilai suku bunga itu berlaku di pasar itu sampai dengan min 4%, maka usaha tani kelapa ini masih menguntungkan. Tapi kalau tidak, berarti tidak menguntungkan bagi petani. Berikut menghitung nilai Net BC-nya. Net BC artinya kita membuat perbandingan antara NPV negatif dengan NPV positif. Dengan NPV yang negatif lain, sejumlahkan hasilnya yang kita perbandingkan. Ini NPV positif dan ini NPV negatif. Setelah perbandingan, maka ketemulah nilai Net BC-nya sebesar min 2,170. Nah, kalau kita melihat nilai NPV, IRR, Net BC-nya, berarti sudah diketahui bahwa usaha tani perkebunan kelapa itu layak untuk dilakukan.